Kurang dari sebulan lagi, pemilihan presiden pada pemilu 2024 digelar. Di masa kampanye 3 calon presiden, sensasi dunia politik dalam negeri masih terus bermunculan hingga menuai sorotan. Kali ini cukup mengejutkan kabar dari Marwarar Sirait yang menyatakan keluar dari partai yang membesarkannya, yakni PDI Perjuangan. Saat menyerahkan kartu tanda anggota, politisi yang kerap disapa ARA ini terang-terangan menyebut alasan hengkang dari PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti langkah daripada Bapak Jokowi. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya Bapak Jokowi bagi memanusiakan Indonesia, rakyat Indonesia dan juga kami. Istana pun merespon alasan Marwarar hengkang dari PDIP. Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana menegaskan, langkah politik Marwarar merupakan sikap pribadi dan tak ada hubungannya dengan Jokowi. Selain itu, Istana mengklaim hubungan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan baik-baik saja. Bang Ara yang kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman udah dengar semua kan sikap politiknya. Tentang bagaimana sikap presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Tapi sebenarnya keanggotaan Pak Presiden sendiri di PDIP sebenarnya ada info. Sampai saat ini kan baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Keputusan politisi Marwarar Sirait keluar dari keanggotaannya sebagai kader PDI Perjuangan memang mengundang tanda tanya. Apalagi alasan pamit dari PDIP karena mengikuti langkah politik Presiden Jokowi yang ia sebut sesuai hati nurani. Sementara jarak antara PDIP dan Jokowi seakan bertambah saat Presiden Jokowi dan keluarga tak hadir di peringatan hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, politisi Marwarar Sirait hengkang dari PDI Perjuangan yang menyebut mengikuti langkah politik dari Presiden Joko Widodo. Apa yang bisa dibaca dari pernyataan ini dan apa pengaruhnya untuk partai berlambang kepala banteng moncong putih ini? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada pakar komunikasi politik Universitas Nasional, Prof. Lely Aryani. Selamat pagi, Prof. Isti. Assalamualaikum. Sekali hari. Sehat ya? Sehat. Dan juga melalui daring sudah ada Sekjen Relawan Projo, Pak Handoko. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam, selamat pagi Adisti. Selamat pagi Prof. Lely. Pagi, Pak. Selamat pagi, kabar baik ya Pak Handoko ya? Alhamdulillah sehat. Ya, nanti juga akan bergabung bersama kita menyusul ada juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud, ada Pak Yusuf Lakaseng. Saya coba menyapa dulu juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Pak Yusuf Lakaseng. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Oke, saya langsung ke Pak Yusuf dulu deh. Pak Yusuf, ini kan bisa dikatakan PDI Perjuangan kemarin politisi seniornya, kemudian Marwarar Sirait ini hengkang dari PDI Perjuangan. Sudah adakah bahasan soal ini kalau dari TPN Ganjar Mahfud ini? Ya, ini sebenarnya adalah masalah internal PDI Perjuangan ya. Saya kan partai Perindo ya, tapi setahu saya sih Marwarar Sirait memang sudah tidak memegang jabatan-jabatan atau posisi-posisi strategis di PDIP. Dan ya ini putusan biasa saja yang harus kita hormati semua ya. Tidak ada yang luar biasa. Di TPN Ganjar juga di tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud juga Marwarar tidak berperan signifikan. Jadi kami tidak kehilangan. Jadi kalau mau dibilang ini juga tidak menambah dan tidak juga mengurangi gitu. Oke, kalau Pak Yusuf Lakaseng mengatakan ini biasa saja, tidak ada yang kemudian luar biasa, Prof. Lely, karena memang di TPN Ganjar Mahfud ini Bung Ara tidak terlalu berkontribusi begitu kalau menurut TPN Ganjar Mahfud. Nah, kalau yang Anda baca, Prof. Lely, dari segi komunikasi politik, Bung Ara ini menyatakan
apa ya, bisa dikatakan mengikuti Pak langkah politik dari Pak Jokowi. Apa yang bisa dibaca secara tersirat dan juga tersurat? Iya, kalau kita lihat, melihat begitu lamanya Bung Hara di PDIP, pernah menjadi anggota DPR 4 periode ya kalau nggak salah, 2004 sampai 2019. Terus bapaknya sendiri, kita memanggilnya Opung Sabam Sirait, Betul. yang notabene PDIP banget gitu kan. Mungkin keluarnya dia bagi orang-orang yang melihat ya agak mengagetkan. Tapi sebenarnya bagi internal PDIP sendiri benar yang dibilang Pak Yusuf tadi. Karena keluar masuknya politisi di satu partai kepada partai lain itu adalah hal yang biasa. Saya seringkali mengatakan kesetiaan di partai politik itu sifatnya dramaturgis. Jadi ya bukan berdasarkan kasih sayang sebenarnya kan. Jadi sehingga orang seenaknya aja keluar masuk juga tergantung pilihan politiknya. Sehingga orang membatasi nih, di dalam partai politik itu kan ada anak biologis, katanya ada anak ideologis. Bung Ara mungkin hampir dinasbikan sebagai anak ideologis. Saking lamanya, saking turun-menurunnya gitu dan sebagainya. Tapi beberapa teori sebenarnya menyiapkan pandangan berbeda. Ideologis itu adalah sebuah praktek bagaimana mempertahankan manipulasi diri di dalamnya, termasuk salah satu diantaranya. Thomson itu pernah mengatakan itu. Dan dia dinegosiasikan bagaimana cara menjalin hubungan dengan kekuasaan. Itu sebab misalnya kita melihat Golkar itu yang bertahan 32 tahun dalam kekuasaan, ketika mereka kemudian bersanding dengan orang yang kalah dalam pilpres, mereka nggak betah, keluar itu. Termasuk membangun partai politik baru dan seterusnya. PAN juga demikian, Pak Amin Rais dengan Zulkifli juga pecah, kemudian satu bertahan, satu mendirikan partai lain. Nah ini adalah sesuatu yang biasa sebenarnya Disti. Jadi kalau ada pandangan PDIP akan rugi enggak? Bu Mega pernah tadi mengatakan kemarin ya, PDIP itu besar udah ulang tahun ke-50-an gitu ya, udah setengah abad lah gitu. Artinya bukan karena orang-orang tertentu. Dan juga kita juga ingat, kayaknya saya karena di Kompas TV ini udah belasan tahun juga jadi narsum, jadi mengawal juga kan. Bagaimana ketika Pak Jokowi di Wali Kota Solo, benar-benar mesin partai yang bekerja, bukan Pak Jokowinya. Karena waktu itu Pak Jokowi belum punya nama. Betul. Ketika dia menjadi wali kota misalnya. Jadi identifikasi individual pada partai politik tertentu tidak abadi. Nah, kalau tergantung bagaimana dia menjalin relasi dengan kekuasaan. kalau dari sepenglihatan, sepengamatan Prof Lely ini, ketika mengembalikan kartu tanda anggota, apakah ini kemudian dilakukan secara tiba-tiba ataukah kemudian berkontemplasi dulu, kemudian kalau tidak salah juga sebelum bertemu dengan dari PDI Perjuangan begitu ya, mengunjungi dulu, sempat berkunjung ke Presiden Joko Widodo kalau tidak salah di Instagramnya Bang Ara juga diposting, diunggah begitu. Iya. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya bilang ini bagian dari negosiasi identitas diri. Sebenarnya ada 10 tahapan dalam proses itu. Apakah dia tetap bisa bertahan dalam suatu kelompok yang membuat tidak nyaman lagi karena ada persaingan di dalamnya. Ataukah dia lebih milih berada di kelompok lain yang kemudian bisa membuat dia punya relasi tertentu. Pada relasi kekuasaan terutama, kan notabene Pak Jokowi masih berkuasa. Nah inilah barangkali yang menyebabkan, barangkali juga ya dia sudah berbicara dengan Bu Mega, kita tidak pernah tahu. Atau dia tidak berbicara hanya pada Pak Jokowi. Pak Jokowi lalu kemudian dia meminta saran untuk berpendapat. Saya ingin berada di sini, dan itu terbuka, Pak Jokowi terbuka, PDIP juga saya rasa terbuka. Itu kan disorot media ketika dia menyerahkan kembali kartu keanggotaan. Ini menurut saya jauh lebih gentleman ya Ara, ketimbang orang-orang yang bermain di dua kaki gitu loh. Jadi ini tidak akan mengurangi kapasitas PDIP yang sudah besar tanpa gerak-gerakan dari bawah yang secara masif memang kesetiaannya demikian besar. Itu intinya. Saya coba ke Pak Handoko. Pak Handoko dari Projo begitu. Nah kan disebutkan oleh Bung Ara menyatakan bahwa pamitnya kemudian Bung Ara ini dari PDI Perjuangan karena mengikuti langkah politik Jokowi. Nah sebenarnya langkah politik Jokowi ini kemana kalau dari Projo? Ya, tentu kami dari Projo sangat mengapresiasi langkah Bung Ara yang dengan sedemikian berani mengambil keputusan yang tentu tidak mudah, karena melihat sejarahnya, keluarga latar belakang Bung Ara, tentu ini sebuah
hal besar, bukan hal biasa-biasa saja. Dan ini tentu juga memberikan gambaran yang makin jelas bagaimana posisi politik Pak Jokowi dalam konstelasi nasional hari ini. Ya, jadi kita juga melihat bahwa Bung Ara adalah orang yang selama ini juga bersama-sama kita di dekat Pak Jokowi. Dan sehingga sangat wajar, sangat realistis kalau kemudian dengan berbagai situasi yang umum diketahui khalayak ini akhirnya Bung Ara mengambil sikap tegas, mengambil langkah yang konkret untuk kemudian clear berada di barisan Pak Jokowi. Saya melihatnya seperti itu karena memang seperti disampaikan oleh Bung Ara dalam menyampaikan alasannya bahwa Pak Jokowi lah orang yang selama ini betul-betul berada di garis rakyat, sehingga approval ratingnya pun sampai hari ini masih sangat tinggi, sampai di 80%. Jadi pada posisi saya sebagai Sekjen Projo tentu ini sebuah kabar gembira buat kami semua yang berada di barisannya Pak Jokowi. Begitu, Mbak. Jadi ini merupakan kabar gembira, tambah lagi satu lagi loyalis Jokowi, begitu? Iya, betul. Gitu. Oke, nah kalau kita lihat Pak Handoko, sebelumnya kan pada bulan Oktober 2023 ini Projo ini sempat kalau tidak salah ya deklarasi dukungan ke Ganjar. Kemudian di awal Januari 2024 Projo kemudian berbalik lagi dukung Prabowo. Nah ini jawaban Anda soal ini seperti apa? Coba saya luruskan kembali. Oke, silahkan diklarifikasi. Selama ini Projo tidak pernah melakukan dukungan kepada Ganjar, ya kan? Yang ada adalah dalam peristiwa-peristiwa politik yang kami gelar selama ini mungkin bisa diingat mulai di acara Rakernas Projo di Magelang waktu itu kan Pak Jokowi bilang ojo ke susu gitu kan, tunggu. Dan itu terus berlanjut, ya kan? Kemudian kami sambung lagi dengan kegiatan-kegiatan, kami menggali aspirasi rakyat di seluruh Indonesia dengan rangkaian 30 kegiatan musyawarah rakyat di berbagai kota waktu itu. Kami tidak ada deklarasi kepada satupun pasangan calon atau kepada siapapun gitu kan. Kemudian deklarasi yang kami lakukan hanya pada saat pasca Rakernas di Senayan 14 Oktober kemarin dari arena Rakernas, kemudian kami bergerak ke Rumah Kertanegara ke tempatnya Pak Prabowo, kami mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi selama ini kami juga tidak pernah melakukan deklarasi dukungan kepada Mas Ganjar, sehingga bukan balik begitu, enggak, tetapi kami melakukan deklarasi ya sekali 14 Oktober kemarin kepada Pak Prabowo Subianto. Oke, jadi kemudian ini dibantah tidak ada perbedaan di tubuh relawan dari Projo, tidak ada pecah kongsi atau semacamnya begitu, Pak Handoko? Ya, sikap Projo clear. Sikap Projo adalah tegak lurus selama ini nunggu arahan dari Pak Jokowi. Pertama kan Pak Jokowi bilang ojo ke susu di Borobudur. Kemudian di acara puncak musra di Senayan juga disampaikan untuk tunggu dulu, nanti pasti dikasih tahu, kan begitu. Sekarang sudah dikasih tahu berarti. Sekarang sudah dikasih tahu. Dengan segala kejadian ini kan orang sudah bisa menafsirkan, karena tentu kami tidak mungkin melakukan langkah-langkah politik strategis tanpa sepengetahuan atau tanpa restu dari Presiden Jokowi. Itu yang clear itu, sehingga kami memang selalu ada di garis itu. Gitu. Oke, Prof. Lely. Saya kira benar tuh Desti yang disampaikannya, karena kan sebelum beliau jadi narsum kita sering bareng Mas Budi Ari ya. Saya juga hampir di semua TV. Apa yang dimukakannya benar. Jadi memang konsekuensi dari kelompok kepentingan. Jadi dalam media komunikasi politik, relawan ini adalah kelompok kepentingan. Jadi kelompok kepentingannya bukan hanya pada kekuasaan, tapi memenangkan orang yang memang mereka dukung. Yang secara afiliasi mereka lihat bahwa inilah yang bisa kita jadikan sebagai pemimpin. Secara ketokohan? Secara ketokohan. Jadi siapapun dia kan. Tapi kebetulan Projo memang sudah dibangun sejak 2014. Jadi dia terlepas dari partai politik. Nah tapi kelompok kepentingan yang berafiliasi dengan partai politik juga banyak. Gitu kan. Nah intinya kalau kita membaca besarnya dukungan partai politik terhadap Pak Jokowi, tentu lembaga-lembaga survei juga mengindikasikan itu, Disti, sebab
hasil survei yang besar itu juga menunjukkan besarnya dukungan partai politik, kelompok-kelompok kepentingan yang berada di bawahnya, atau anak-anaknya partai politik gitu kan, banyak. Seperti Golkar itu ada Kosgoro, Wanita Golkar, Sri Kandi, PAN dan sebagainya. Itu luar biasa memang kelompok kepentingannya. Jadi masuk tidaknya seseorang kepada partai politik tertentu di garis bawah ini. Pada kepentingannya. Pada kepentingan. Nah, kalau untuk Bung Ara sendiri, Prof. Lely melihatnya seperti apa? Apakah kemudian ini masuk ke loyalis Jokowi atau seperti apa? Iya dong, jelas. Jadi gini ya, ceritanya kalau kita menceritakan antara ideologi sama hegemonik misalnya. Hegemonik itu bisa kita bayangkan bukan tentang kekuasaan, bagaimana orang menguasai orang lain. Tapi dia juga berafiliasi pada proses identitas diri. Di mana orang-orang yang dalam kelompok yang saling bersatu, tapi bersaing satu sama lain. Ara adalah bagian dari kelompok yang di dalamnya juga saling bersaing satu sama lain. Dan kebetulan saya juga mendengar gosip nih di media sosial. Kenapa Ara pindah? Katanya karena Ara pernah mau diangkat Jokowi jadi menteri tapi Bu Mega nggak setuju. Gosip di medsos ya. Saya bilang berarti nih udah clear nih. Ada kelompok pesaing di dalamnya yang ada menyebut ada faksi-faksi lagi? Ya pesaing-pesaing di antara identitas politisi itu sendiri. Karena itu kenapa Golkar misalnya ada kelompok saling mendukung ini, saling mendukung itu. Ingat nggak di 2014 ada dua koalisi. Koalisi Merah Putih sama Koalisi Indonesia Hebat. Padahal saat itu pemenang dari pertarungan pemilu itu adalah yang menduduki jabatan ketua DPR. Tapi karena mereka saling bersatu, akhirnya bisa mengambil alih dengan mengubah undang-undang susduk DPR MPR. Sehingga yang duduk adalah waktu itu Setia Novanto. Disti masih ingat kan? Dan kita bahas di Kompas TV. Iya betul. Lalu kemudian Golkar merasa mereka tidak terbiasa berada di luar kekuasaan. Akhirnya koalisi Merah Putih bubar. Masuklah Golkar kepada kekuasaan, diikuti sama yang lain. Nah demikianlah kekuasaan itu dilihat oleh partai-partai politik termasuk kader-kadernya. Jadi kita udah biasa melihat peristiwa ini gitu. Jadi ini merupakan fenomena yang bisa Prof. Lely mengatakan, ini biasa saja, kecil urusannya bagi partai politik tentu karena apalagi untuk sekelas PDI Perjuangan. Ya, mereka sudah besar lebih lama di tengah hantaman berbagai konfigurasi kekuasaan sebelumnya. Jadi memang PDI Perjuangan sudah memperlihatkan untuk itu. Salah satu partai yang berhasil memproses kaderisasi itu PDIP. Golkar aja nggak berani ngajuin calon presiden dari partainya, padahal partai yang sudah sangat tua gitu kan. PDIP berani memajukan Jokowi, memajukan Ganjar, kader-kader lain di daerah, termasuk Gerindra berani memajukan Pak Prabowo. Demokrat aja nggak berhasil memajukan kadernya. Waktu itu Pak AHY yang bisa maju kan gitu. Setelah itu kan turun gitu. Ini yang kemudian kita apresiasi pada partai seperti itu. Oke, kalau bisa dikatakan Bung Ara ini bisa dikategorikan tadi kalau ya loyalis Jokowi. Nah, kalau Pak Handoko apakah nanti akan ada niatan berkomunikasi dengan Bung Ara setelah kemudian Bung Ara ini bisa dikatakan sudah tidak terikat lagi dari PDI Perjuangan, Bung Handoko? Ya. Oke, saya sekali lagi kan mengapresiasi ini Bung Ara yang karena partai politik kan seperti kata Bung Karno itu adalah satu alat perjuangan kan seperti itu. Alat untuk mewujudkan demokrasi, kesejahteraan rakyat dan lain-lain. Maka ini adalah haknya Bung Ara untuk menggunakan alat apapun dalam melakukan perjuangan. Bagi saya sekali lagi itu suatu kabar gembira dan saya sampaikan kepada Bung Ara, selamat bergabung dalam barisan Pak Jokowi di pemilu 2024 ini. Pasti kami juga nanti akan melakukan komunikasi lebih lanjut dan mudah-mudahan Bung Ara akan memainkan peran penting dalam Pilpres 2024 ini di barisan Pak Jokowi seperti itu. Oke, berarti nanti akan ada rencana untuk berkomunikasi dengan Bung Ara ya setelah ini ya, Pak Handoko? Ya tentu itu hal yang sangat biasa, lumrah komunikasi itu karena kita sudah lama lah bareng-bareng dalam barisan Pak Jokowi udah 10 tahun ini kan kita bareng-bareng di situ. Seperti itu Mbak. Oke. Saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf ini kan kalau kita lihat ya setelah Bung Ara ini bisa dikatakan pamit. Kemudian para pengikutnya, kader PDI Perjuangan di Majalengka, kemudian juga berbondong-bondong mundur. Nah, kalau kita lihat Bung Ara ini kan kemudian dalam tanda kutip memelihara begitu ya barisannya di
Subang konstituennya begitu ya, di Subang, di Majalengka, kemudian di beberapa wilayah begitu di Jawa Barat. Nah, untuk mengisi kekosongan ini, bagaimana kemudian dari TPN Ganjar Mahfud? Mbak Disti, PDIP ini partai yang sangat teruji oleh sejarah. Jangankan arah seorang, partai ini udah pernah dirujak oleh Orde Baru, tapi dia malah kokoh berdiri bahkan bertransformasi menjadi partai pemenang pemilu berulang-ulang di zaman reformasi. Dan saya juga mengutip pengalaman sejarahnya, ingat tokoh-tokoh yang keluar dari PDIP itu nasibnya tidak pernah besar. Roy Bebe Janis, Laksamana, Soekardi, dan siapa lagi? Coba sebut. Tidak ada besar dalam perpolitikan nasional. Semua langsung kerdil. Jadi PDIP ini adalah partai yang teruji, terinstitusionalisasi. PDIP, partai yang membesarkan kader, bukan sebaliknya kader yang membesarkan partai. Jadi kalau arah pergi, maka itu ya biasa saja dalam dinamika kontestasi yang memang tinggi. Sama kayak Budiman juga, mungkin mereka merasa bahwa size politiknya terlalu besar, tapi PDIP memberi peran kecil, sehingga mencari lapangan yang lain untuk membuat agar kemudian aktualisasi dirinya bisa lebih besar. Dan itu soal normal saja. Ara dan saya ini sama-sama kita pendukung Jokowi dulu. Bedanya adalah ketika peristiwa MK, saya menganggap bahwa Jokowi tidak bisa lagi jadi role model, sudah merusak demokrasi. Bagi kita, ya, demokrasi itu adalah instrumen yang paling mendasar untuk melahirkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak mungkin merusak demokrasi. Kalau kita lihat orang bilang Jokowi sudah bagus, ya kita hormati pendapat itu. Tapi dibanding Orde Baru tidak ada apa-apanya kebaikan Jokowi dalam soal pembangunan. Ingat, Orde Baru runtuh, Pak Harto mulai mengalami delegitimasi ketika mempraktekkan KKN, anaknya mulai berbisnis, ya, kemudian mengkangkangi demokrasi, dan semenjak itu maka ada perlawanan yang sistematis dari rakyat kepada dia. Nah, Jokowi juga begitu, Mbak. Ketika melakukan hal semacam itu, maka kita bilang ini tidak bisa lagi jadi role model. Mana ada pemimpin yang baik membunuh Rahim yang di mana dia lahir sendiri. Nah, tapi saya menghormati Ara menganggap bahwa dia mengikuti Pak Jokowi. Saya kira itu adalah satu argumentasi politik legal saja. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak bisa diungkapkan di publik, dan saya memaklumi itu sebagai sebuah strategi politik biasa saja. Tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap. Jadi tidak ada merasa khawatir untuk kekosongan di dalam kontestasi kayak begini kan bisa saja ada orang diambil dari mana lalu disuruh pakai baju merah gitu mengatasnamakan PDIP. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang tidak lepas dari dinamika kontestasi. Oke, berarti Anda tidak merasa khawatir terjadi ada kekosongan begitu ya di Sumedang, kemudian di Subang dan juga Majalengka, khususnya di wilayah-wilayah konstituen Bung Ara begitu? Oh iya, sama sekali enggak, sama sekali tidak ya, karena ada banyak orang lain yang bahu-membahu untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Jadi kita lihat saja untuk membuktikan secara sahih Ara ini berpengaruh atau tidak di Majalengka, kita lihat hasil pemilu 2024 14 Februari nanti. Itulah cara paling mengukur secara objektif. Pak Handoko, silahkan. Oke, ya, terima kasih Mbak Disti. Jadi ini memang saya melihat begini ya, kalau kemudian tadi Bang Yusuf mengatakan bahwa Pak Jokowi dengan langkah berbagai macam itu kemudian merusak atau membunuh rahimnya sendiri, saya pikir terlalu berlebihan ya. Bahwa kemudian apa yang terjadi sekarang ini semuanya demokrasi berjalan baik-baik saja, semua bebas melakukan langkah-langkah menunaikan hak politiknya, semua boleh berpendapat, semua boleh menentukan pilihan. Dan juga yang harus diingat adalah bahwa approval rating dari Pak Jokowi hari ini masih sangat tinggi. Memang justru Pak Jokowi lah yang saya pikir adalah orang yang sangat mencintai presiden, yang sangat mencintai rakyatnya, dan sekaligus dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Itu adalah realitas yang sulit untuk dibantah dalam perjalanan sejarah Pak Jokowi selama ini. Maka sekali lagi saya sampaikan bahwa saya berharap dengan keluarnya Bung Ara dari PDIP, Bung Ara akan segera login ini ke
boleh ke tim kampanye nasional atau segala macam lah. Yang penting kemudian Bung Ara bisa mainkan peran penting dalam politik Pilpres 2024 di barisannya Pak Jokowi. Oke, kalau tadi Prof. Lely kemudian juga Pak Yusuf juga mengatakan tidak terlalu berpengaruh kalau dari PDI Perjuangan. Nah, kemudian seberapa besar kemudian pengaruh dari Presiden Joko Widodo ini di Pilpres 2024 termasuk juga ketika Bung Ara ini keluar, bagaimana pengaruhnya terhadap dan bergabung dan bagaimana pengaruhnya juga terkait elektoral Ganjar Mahfud? Jangan dijawab dulu, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal bagaimana salah satu politisi dari PDI Perjuangan yang memilih untuk pamit atau mundur, yakni Marwarar Sirait. Dan seberapa besar juga pengaruhnya terhadap elektabilitas partai, yakni PDI Perjuangan, dan juga apakah punya pengaruh juga besar kepada elektoral Ganjar Mahfud. Masih kita bahas bersama dengan Prof. Lely di studio, ada Pak Handoko, kemudian juga ada Pak Yusuf Lakaseng. Saya ke Prof. Lely dulu. Prof. Lely, ini kan kalau tadi kata Pak Yusuf, kata Prof. Lely, dari segi partai gitu PDI Perjuangan kehilangan dalam tanda kutip Bung Ara ini tidak menjadi soal begitu ya. Nah, lalu pengaruhnya ke elektoral Ganjar Mahfud ini seperti apa? Iya, saya kira kan Ganjar Mahfud juga selama ini dengan adanya Ara kan juga kita masih melihat bagaimana elektabilitasnya. Jadi artinya tidak ada pengaruh Ara di dalamnya, itu satu. Yang kedua, pada Ara sendiri akan ada dua problem yang terjadi pada dirinya, termasuk tempat dia berpindah tadi. Jadi kelompok-kelompok yang menganggap Ara ini pengkhianat misalnya ya, itu tidak akan memberikan simpati dan empati kepada Ara. Sehingga justru malah keberadaan Ara di Pak Jokowi justru mendegradasi dari dukungan-dukungan yang selama ini bersimpati pada Pak Jokowi. Tapi di pihak lain juga bisa membuat dukungan itu bertambah. Karena Ara difungsikan misalnya, sementara dia adalah pendukung loyalisnya Ara, bukan pendukung PDIP-nya. Tapi kebanyakan pendukung-pendukung dari politisi PDIP ini adalah pendukung partainya. Nah, itu dinamikanya. Kenapa survei terakhir di Kompas elektabilitas partai PDIP tetap tinggi dibandingkan elektabilitas calon presiden yang diusung oleh PDIP. Jadi tidak linear hubungannya itu, bahwa tidak otomatis dukungan terhadap PDIP itu langsung mendukung Ganjar dan Mahfud. Nah, dinamika semacam inilah yang membuat tiga hal akan terjadi. Yang pertama tentang asosiasi. Sejauh mana pemilih nantinya mengasosiasikan si Ara ini. Apakah benar adalah tokoh PDIP yang kemudian membelot kepada Pak Jokowi lalu kemudian dinilai sebagai pengkhianat, atau dituduh sebagai orang yang benar-benar ingin membesarkan Pak Jokowi. Yang kedua ada reinforcement namanya. Reinforcement itu penguatan. Inilah yang bisa menguatkan para pemilihnya. Menguatkan juga yang dibangun oleh organisasi di sekeliling Pak Jokowi. Lalu yang ketiga modeling. Nah, tergantung nih modeling. Dan ingat, saya ingin mengatakan, ketika nanti Prabowo dan Gibran terpilih, Prabowo bukanlah Pak Jokowi. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada nasib Ara, kan seperti itu. Kalau dia terus difungsikan, maka dia akan besar. Tapi kalau tidak, seperti yang dikatakan Pak Yusuf, itu aja. Sejarah bisa kembali terulang. Sejarah bisa terulang. Oke, ini kan yang bisa dikatakan pihak mana yang paling diuntungkan dengan adanya manuver-manuver semacam ini? Tidak ada yang diuntungkan, tidak juga ada yang dirugikan, biasa-biasa saja. Partai politik memang membangun relasi kemana-mana. Jadi akar-akarnya, sayapnya, kakinya, cangkangnya dibuat sejauh mungkin supaya bisa membesarkan apa yang mereka bangun, tujuan-tujuan politiknya. Ingat, klausul pembentukan partai politik itu adalah untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Seharusnya PDIP, kalau Pak Jokowi masih berada di PDIP, mempertahankan kuasanya dengan melanjutkan dengan pilihan yang lainnya, yaitu tokoh yang dipilih oleh partai politiknya. Tapi apa boleh buat daripada gepeng ya, karena ternyata Pak Jokowi tidak lagi yang Pak Yusuf katakan tadi apa, membunuh rahimnya. Itu asumsi semacam itu masih ada di kalangan masyarakat. Jadi nggak bisa juga menafikan. Saya menerima banyak istilah-istilah baru sepanjang kampanye Pilpres ini, ada termasuk malin kundang, cerita rakyat yang bisa dinegosiasikan untuk cerita seperti ini. Nah, ini juga yang akan terjadi dalam melihat sosok-sosok atau figur-figur yang kemudian sekarang masuk dalam lingkaran-lingkaran masing-masing
calon-calon presiden ini. Tapi kalau kita lihat nih ya, Prof. Lely, setelah terpublikasi begitu luas begitu ya, Bung Ara ini kemudian pamit mundur dari PDI Perjuangan, pihak sebelah kemudian menggelar karpet merah. Bahkan Partai Solidaritas Indonesia melalui akun Instagramnya Raja Juli Antonio mengatakan kita gelar karpet merah muda. Anda melihatnya inikah kemudian menjadi keuntungan dari salah satu pihak begitu? Keuntungan siapa? Keuntungan mungkin dianggap keuntungan bagi Ara sah-sah saja karena Ara tiba-tiba punya posisi lebih tinggi sebagai fungsionaris di partai tertentu bisa jadi. Termasuk soal Kaisang tiba-tiba jadi ketua umum. Karena tadi saya bilang ini tentang negosiasi identitas diri. Teorinya juga disiapkan itu tokohnya namanya Ting Tommy. Sejauh mana orang masih merasa nyaman pada suatu kelompok tertentu sehingga dia merasa bebas melakukan apapun dibandingkan ketika dia pindah kepada kelompok lain. Partai politik adalah bagian yang suka loncat-loncat. Ada 158 partai yang dibuat ketika reformasi, tersaring lewat peraturan dan perundangan menjadi 48. Lalu terpilih cuma berapa partai? 10. Rakyatlah yang akan menyaringnya. Termasuk tokoh-tokoh yang kemudian dianggap tidak loyal, tidak setia, pengkhianat itu akan dihukum oleh rakyatnya. Jadi kita lihat saja nanti sejarah akan membentuk branding image seperti apa terhadap figur-figur yang keluar masuk partai tapi tanpa komitmen misalnya. Gitu aja. Oke, Pak Handoko, kalau Prof. Lely mengatakan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh begitu ya terhadap baik itu di elektoral Ganjar Mahfud ataupun tidak ada pihak yang diuntungkan begitu. Kalau Anda melihatnya Pak Handoko seperti apa? Saya melihatnya justru berbeda. Apa perbedaannya? Bung Ara ini bukan gambaran dari politisi yang keluar masuk login ke sana kemari, tidak. Tapi dia dilahirkan dan dibesarkan. Kita tahu siapa bapaknya, ya kan. Bagaimana kemudian Bung Ara membesarkan Taruna Merah Putih dengan berbagai aktivitasnya, ya kan. Dan jangan lupa Bung Ara juga banyak pengikut. Kalau tidak ada pengaruhnya tentu tidak akan seheboh ini. Memang amplitudo dari Bung Ara tidak bisa kita lihat secara personal hanya Marwarar Sirait, tapi dengan segala faktor kesejarahan dan apa yang selama ini dilakukan oleh Bung Ara baik di DPR RI ataupun dengan Taruna Merah Putihnya yang selama ini dilakukan dan kemudian bagaimana dalam proses pemenangan Pak Jokowi, tentu sangat naif kalau kita bilang bahwa keluarnya Ara ini tidak punya pengaruh apa-apa terhadap konstelasi politik nasional gitu. Pasti punya pengaruh gitu. Dan saya pikir dengan nama besar Marwarar Sirait dan akar kesejarahan yang begitu panjang yang dimulai dari bapaknya, tentu ini bukan suatu yang sesederhana yang disampaikan Prof. Lely tadi, begitu Mbak. Mbak Disti, justru menurut saya di sana dilemanya. Jadi karena dari mulai si Opung, Sabam Sirait yang PDIP, Ara sendiri yang berpuluh tahun di PDIP, akan terjadi dua emosi rasa pada para pendukungnya. Itu tadi dianggap Ara yang pengkhianat, Ara yang tiba-tiba diiming-iming kekuasaan tiba-tiba pindah, sehingga mendegradasi Ara sendiri bagi para pendukungnya. Jadi ada dua problem di sana, tidak secara otomatis Ara berpindah, para pendukungnya akan berpindah kepada dia karena mereka anggap loh dia saja mau berkhianat dengan partai yang begitu lama mengusungnya, dengan kakek-kakek, nenek, bapaknya yang sudah ada sana bertahun-tahun. Mungkin bisa terjadi demikian. Dan dalam politik itu sudah terbukti banyak hal itu terjadi gitu loh. Kecuali pada Orde Baru. Pada Orde Baru kita menyaksikan orang-orang yang keluar dari Golkar membentuk partai sendiri, termasuk Pak Wiranto dan seterusnya. Apakah bisa eksis? Tidak. Jadi yang besar Golkar itu diobok-obok setelah 32 tahun berkuasa, ditentang lewat reformasi, tetap paling nomor urut 2 atau 3 paling rendah. Oke, akarnya masih ada di partai dalam. politik dari nomor 1 bisa turun ke nomor 5 dan 8 loh gitu. Oke, silahkan Itu Pak Handoko. persoalannya. Ya, saya begini ya. Itu nanti akan kita uji dalam bagaimana publik menilai. Orang kan juga tahu dengan berbagai hal yang dialami Bung Ara, misalnya. Yang puncaknya misalnya paling heboh lah, paling heboh waktu itu beliau di 2014 sudah pakai baju putih, kemudian mau dilantik jadi menteri, kemudian nggak jadi, dan berbagai peristiwa lain misalnya. Itu tentu saya meyakini jauh sekali
Bung Ara ini kemudian dipersepsikan orang sebagai pengkhianat. Kalau saya meyakini itu, karena justru dengan selama ini Bung Ara menunjukkan bagaimana loyalitasnya terhadap partai, bagaimana gentleman dia, segala macam itu. Sehingga saya pikir terlalu jauh kemudian orang akan menganggap Bung Ara ini sebagai pengkhianat gitu. Oke, Pak Tapi Yusuf. akan melihat sebagai seorang yang memang memiliki ketegasan dalam menentukan sikap seperti itu. Oke, Pak Yusuf, kalau tadi Pak Handoko bilang katanya kalau misalkan tidak punya pengaruh yang sebegitu besar tidak mungkin seheboh ini. Ya ini juga nggak heboh, biasa aja. Nah, sebenarnya Ara ini sedang melakukan perjudian politik dalam karir politiknya, dalam perjalanan politiknya ya. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Ya karena begini, ada fakta sejarah, semua orang yang keluar dari PDIP itu tidak menjadi besar. Langsung jadi orang-orang kecil semuanya. Karir politiknya mati. Ya saya contohkan tadi, Roy Bejani, Laksamana Soekardi, Eros Jarot bahkan juga salah satunya. Tapi PDIP-nya berkibar terus. Kalau yang keluar kemudian menyatakan berbeda itu Puan Maharani, baru mungkin menjadi sesuatu gempah gitu di PDIP. Tapi kalau di luar itu sih menurut saya nggak ada yang luar biasa. Justru saya khawatirkan nasibnya Ara justru sama dengan tokoh-tokoh PDIP yang sebelumnya keluar, menjadi kecil, lama-lama hilang ditelan oleh dinamika politik selanjutnya gitu. Oke, nah Pak Handoko, katanya kalau menurut sejarah kalau yang sudah keluar lama-lama tenggelam dan bisa dikatakan ditelan begitu ya. Anda melihatnya apakah itu juga akan terjadi dengan Bung Ara? Itu kan bukan sebuah pola yang pasti akan begitu. Bahwa ada contoh-contoh sejarah seperti itu, iya. Tetapi kita juga nanti akan kita lihat. Karena situasi berbeda, orangnya berbeda, konstelasinya berbeda, tentu mungkin akan menghasilkan yang Mas Handoko, saya misalnya koreksi soal Ara kecewa mungkin waktu itu sudah pakai baju putih tidak dilantik. Jangan salahkan PDI, jangan salahkan Ibu Mega, salahkan Jokowi. Hak prerogatif presiden yang mengangkat menteri. Jadi kenapa nggak berani lantik Ara gitu loh. Nah itu jadi saya lihat memang Pak Jokowi juga coba cuci tangan karena tidak berani menegakkan prerogatifnya, lalu menganggap bahwa tidak ada restu ini dan itu. Saya kira itu tidak fair. Silakan Pak Handoko. Ya tentu kita semua juga tahu tidak ada, itu semuanya tidak ada dalam lapangan yang kosong, bahwa selalu banyak faktor yang mempengaruhi itu semua, dan saya pikir itu cerita yang sudah atau fakta sejarah yang sudah banyak orang tahu, dan kemudian itu tidak mempengaruhi loyalitas. Yang saya sampaikan adalah bahwa itu tidak mempengaruhi loyalitas Ara kok selama ini. Beliau tetap berada di PDI selama 10 tahun kemudian, ya kan. 2014 loh, sekarang udah 2024 ya kan. Jadi sehingga yang saya mau sampaikan adalah justru bahwa Ara ini jauh dari gambaran seorang pengkhianat, gambaran seorang yang suka gonta-ganti partai, itu loncat begitu, jauh sekali dari itu. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa justru dengan profil Ara yang seperti itu, saya pikir dia juga akan mempunyai dampak terhadap pengikut-pengikutnya, ya seperti kita sudah saksikan kemarin di Majalengka, langsung kawan-kawan pasukan Ara di Taruna Merah Putih misalnya langsung menyatakan keluar misalnya. Jadi ada pengaruhnya. Saya yakin ini kan mempunyai amplitude yang cukup. Jadi gini, oke silakan. Jadi Ara justru sekarang mau membuka sejarah bahwa dia bisa gonta-ganti partai gitu ya. Oke, jadi tidak ada sejarahnya, sekarang sejarah mau dia buat, dan kita akan lihat arah selanjutnya seperti apa. Arahnya kemana sih arahnya Ara akan kemana, itu akan dibuktikan dengan pembicaraan kita pada hari ini. Nah, kalau dari penglihatan dari komunikasi politiknya dari Bung Ara ini nampaknya akan kemana? Saya kira tadi Pak Yusuf yang bilang tadi benar, PDIP ini orang-orang yang keluar dari PDIP karena akan dianggap adalah orang yang tidak punya komitmen. Saya justru begitu salut pada Bang Panda ya. Bang Panda itu ketika ada ketidaksamaan pandangan, dia berani buka di media dengan apa adanya, dengan beberapa tokoh-tokoh PDIP yang lain. Jadi tidak serta-merta meninggalkan. Tapi kita hargai juga gentleman-nya Ara menyerahkan kartu keanggotaan dibanding orang lain yang hatinya sudah keluar,
gitu ya. Tapi tetap berada kartunya di situ, tidak tetap dikembalikan. ada di situ. Gitu. Nah, kalau dari ini yang kemudian menjadi pertanyaan, arahnya Bung Ara kemana nih jadinya? Arahnya kemana? Arahnya ke Pak Jokowi. Itu Nah, jelas karena udah memang jelas. mengikuti langkah politik Jokowi. Ya, Akan arahnya ke berlabuh partainya mana? tadi ada indikasi kepada PSI sudah gelar karpet merah. Ya. Kemudian bahkan kalau ke Gerindra udah terlalu banyak tokohnya, rasanya tidak mungkin. tapi sudah diajak sama Sudah Mas Budiman. diajak. Nah, makanya tinggal bagaimana arah itu sendiri dalam menentukan bagaimana dia ingin mencoba belajar menjadi bunglon politik. Kalau saya mengatakan kunang-kunang politik. Di saat dia sudah begitu eksis dalam suatu partai politik tertentu. Begitu. Oke, kita akan lihat bagaimana penentuan arahnya dari Bung Ara ini. Nah, Anda melihat Prof. Lely, manuver-manuver semacam ini, apakah masih akan terjadi apalagi 27 hari lagi sebelum pencoblosan, dan apa yang perlu dimitigasi atau diantisipasi oleh partai politik, khususnya partai politik yang sudah besar? Iya. Memang libido politik orang-orang yang ada dalam partai politik itu susah ditebak. Saya bilang, tapi orientasinya semuanya pada kekuasaan. Jadi katakanlah bilang rakyat-rakyat. Coba kita lihat bagaimana bertebarannya narasi-narasi di media mainstream dan sosial yang mengatakan rakyat. Tapi ketika terpilih, komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Itu biasanya yang terjadi. Jadi menurut saya biarkanlah mereka berkelindang terhadap arah-arah politik yang mengejar-ngejar kekuasaan itu, silakan dihukum. Kita pernah punya sejarah juga Demokrat dihukum 2009, 2014. Kenapa di saat Pak SBY dikatakan begitu besar jasanya, berbuat begitu banyak, kenapa Demokrat turun angkanya? Karena apa? Itu hukuman rakyat. Nanti partai politik tertentu juga yang dirasakan oleh rakyat melakukan hal-hal yang menyakiti hati rakyat suatu saat akan dihukum juga. Dan itulah arah politik yang benar menurut saya ketika pemilih sudah dicerdaskan. Pendidikan politik yang baik begitulah yang harusnya yang seharusnya dilakukan oleh partai politik. Iya, yang dilakukan elit-elit partai politik. Betul. Dan kita akan tunggu bagaimana arah dari Bung Ara ini akan kemana. Dan tentu saja bisa dikatakan tetap saja rakyat sudah cerdas, biar rakyat kemudian yang menilai nantinya di hari pencoblosan 14 Februari 2024. Terima kasih Prof. Lely sudah bergabung bersama kami untuk perspektifnya. Pak Handoko, terima kasih. Pak Yusuf Lakaseng, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak dan juga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.